dreaming of a white Christmas. I am dreaming of a Christmas. That you decorate Christmas. Miki adalah mantan seorang petarung profesional yang telah beralih profesi menjadi seorang bodyguard. Kita lantas diberitahu kalau dulunya Miki memiliki kebiasaan buruk, yaitu kecanduan berjudai, sehingga membuat Miki bangkrut dan terlilit banyak hutang akibat selalu kalah di meja judai. Ketika sedang minum di sebuah bar, Miki terpesona dengan kecantikan seorang gadis yang diketahui bernama Astrid. Namun sayangnya, Astrid sudah mempunyai seorang pacar yang diketahui bernama Billy. Billy sangat sayang kepada Astrid dan bahkan sudah tidak sabar lagi untuk menikahi sang pacar. Tapi setiap kali Billy mencoba melamar, Astrid selalu menolak dengan alasan yang sama, yaitu masih ingin menikmati masa lajang. Sehingga penolakan Astrid tersebut selalu memicu pertengkaran kecil di antara keduanya. Miki yang sudah mulai mabuk, malah dengan lancang ikut campur, dengan menarik tangan Astrid, dan memaksanya putus dengan Billy. Sikap Miki yang semakin lancang, tentu membuat Billy sangat marah, dan berusaha memukul Miki. Akan tetapi, Miki malah menarik wig Billy, dan lantas tertawa terbahak-bahak, mengejek Billy dengan sebutan pria botak. Sehingga membuat Billy sangat malu, dan bergegas membawa Astrid pergi dari sana. Tapi Miki malah mengikuti mereka berdua, dan kembali menarik tangan Astrid. Billy yang kesabarannya sudah habis, lantas memberanikan diri, untuk menghajar Miki. Ternyata keberanian Billy, malah membuat Astrid semakin jatuh cinta. Kemudian, adegan beralih kepada seorang gadis, yang dibuang di depan rumah sakit umum, dalam keadaan babak belur dan sekarat. Seorang perawat pria bernama David, yang kebetulan berada di luar, bergegas menolong si gadis tersebut. Belakangan kita diberitahu, nama gadis ini adalah Mona, yang merupakan seorang wanita penghibur. Lalu di keesokan harinya, Miki mendapat seorang klien, yang diketahui bernama Johnny. Johnny ingin memakai jasanya, yaitu sebagai bodyguard, sekaligus tukang pukul. Walaupun usianya masih sangat muda, ternyata Johnny adalah seorang penjudi yang cukup handal. Johnny memakai jasa Miki, untuk mengawal dirinya, saat bermain di kasino. Termasuk mengawal uang hasil kemenangan, yang kerap dibawa oleh Johnny, dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebenarnya Miki malah sekali menerima pekerjaan ini, karena dirinya sudah sangat bosan menjadi seorang bodyguard. Tapi karena masih memiliki banyak hutang, akibat selalu kalah di meja judai, Miki pun terpaksa menerimanya. Setelah kesepakatan selesai dibuat, Miki lantas mengarah ke sebuah restoran untuk makan siang. Tak lama kemudian, Miki dihampiri oleh Billy, yaitu pacar Astrid, yang menghajar Miki tadi malam. Dan tanpa disangka, ternyata Billy adalah sahabat baik Miki. Ternyata perkelahian tadi malam, hanyalah sandiwara belaka. Bertujuan agar Astrid, semakin jatuh cinta kepada Billy, yang merupakan seorang pria pemberani. Alhasil, Astrid pun menerima lamaran dari Billy. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, Billy lantas memberi Miki, uang sebesar $500. Miki yang memang sedang butuh uang, jelas dengan senang hati menerimanya. Setelah itu, Miki memesan menu makan siang, kepada seorang pelayan wanita bernama Jolin, yang ternyata adalah sahabat dekat Miki. Seperti biasa, Miki mulai curhat kepada Jolin, terkait rencana masa depannya, yang ingin hidup tenang dan damai. Akan tetapi, untuk mewujudkan rencananya tersebut, Miki membutuhkan uang $500.000, agar dirinya bisa segera pensiun dini, dan menetap di sebuah pulau terpencil. Di sela itu, Jolin sempat memberitahu Miki, yaitu perihal Mona, yang tengah terbaring di rumah sakit. Ternyata gadis yang tadi malam, dibuang di depan rumah sakit, yaitu Mona, adalah sahabat Miki dan Jolin.
Singkat waktu, Mickey bertemu dengan Mona, yang keadaannya sudah mulai membaik. Mickey pun lantas bertanya, kenapa Mona sampai terbaring di rumah sakit. Kemudian, Mona pun menceritakannya dari awal. Pada malam kejadian, Mona mendatangi sebuah hotel bintang 5, atas undangan dari seorang pelanggan baru, yang ingin memakai jasa Mona. Tapi setibanya di kamar hotel tersebut, si pelanggan dan beberapa anak buahnya, malah menyandra dan menyiksa Mona, sembari diperkaos secara beramai-ramai. Setelah puas, mereka lantas membuang Mona, di depan rumah sakit, dalam keadaan babak belur dan sekarat. Fighters only pulled me inside. You're right. Only girl in the world tonight that gets mankind. Mona yang sakit hati, berniat ingin melaporkan para pelaku, ke pihak yang berwajib, untuk diadili. Namun sayangnya, Mona tidak mengetahui identitas para pelaku, yang kemungkinan besar, adalah kelompok gangster brutal. Kemudian, Mona meminta bantuan Mickey, untuk melacak identitas para pelaku tersebut. Mengingat Mickey, adalah seorang bodyguard sekaligus tukang pukul, yang pasti memiliki banyak koneksi, dengan para bandit di kota ini. Awalnya Mickey menolak membantu Mona, karena dirinya sudah bertekad, untuk tidak pernah lagi melibatkan diri, dalam hal yang berbau kriminal. Tapi atas nama persahabatan, Mickey akhirnya setuju membantu Maya, untuk mendapatkan keadilan. Di keesokan harinya, Mickey mendatangi kamar hotel, lokasi di mana Mona diperkaos, dan juga dianiaya. Singkat cerita, Mickey bertemu dengan Jack, yang seorang cleaning service, yang merangkap sebagai informan, bagi para gangster dan polisi. Jack yang berhutang budi kepada Mickey, ia pun dengan senang hati membantu, mencari info identitas para pelaku, yang telah memperkaos Mona. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Jack berhasil mendapatkan informasi, yang diinginkan oleh Mickey. Ternyata para pelaku, adalah kelompok gangster Itali, yang dipimpin oleh Vito. Sedangkan Vito sendiri, adalah anak ketua mafia, yang sangat berpengaruh dan brutal. Jack menyarankan agar Mickey, sebaiknya tidak berurusan dengan mereka, apabila Mickey, masih sayang dengan nyawanya. Mickey yang memang tidak ingin terlibat masalah lagi, pada akhirnya mendengar saran dari Jack, untuk tidak berurusan dengan geng Vito. Mickey pun langsung menghubungi Mona, dan lantas mengarang cerita bohong, kalau dirinya telah gagal, melacak identitas para pelaku. Akan tetapi, Mona yang sangat kenal dengan Mickey, paham kalau sahabatnya itu sedang berbohong. Mona lantas mengungkit masa lalu, ketika dirinya, sering membantu Mickey, ketika Mickey terlibat masalah, terutama masalah yang melibatkan uang. Tapi giliran Mona yang sekarang terlibat masalah, Mickey malah enggan membantunya. Mendengar hal tersebut, Mickey pun hanya terdiam. Who climbed down there and found you? Wrong turn back that way. Kemudian di malam harinya, Mickey mulai menjalankan tugas sebagai bodyguard, untuk mengawal klien barunya, yaitu Johnny. Mickey sebenarnya malas mengawal Johnny, yang sangat kecanduan berjudai. Karena hal tersebut, mengingatkan Mickey, akan dirinya yang dulu, yang memiliki kecanduan yang sama. Sampai pada akhirnya, Mickey mengalami kebangkrutan, dan juga sering terlibat masalah, dengan kelompok gangster dan geng mafia. Mando. Bottles over, they don't roll away. Di dalam kasino tersebut, Mickey dihampiri oleh Elisa, yang merupakan mantan pacar Mickey. Elisa yang pernah berhubungan lama dengan Mickey, sangat paham kalau saat ini, Mickey sedang banyak pikiran. Elisa lantas bertanya, apa yang terjadi, kenapa Mickey terlihat murung? Mickey menjawab, kalau dirinya baik-baik saja. Padahal Mickey sedang kepikiran, dengan kata-kata Mona, perihal balas budi, dan juga kesetiakawanan. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya, Mickey pun memutuskan akan membantu Mona, untuk mencari keadilan. Saat itu juga, Mickey berpamitan kepada Johnny, padahal jam kerjanya belum selesai. Lalu Mickey menemui Mona, dan lantas memberitahu, info identitas para pelaku. Tapi setelah mengantongi identitas para pelaku, Mona malah enggan melaporkan mereka ke polisi. Karena yang Mona inginkan, adalah menghajar mereka satu persatu, untuk balas dendam. Dan orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut, tak lain adalah Mickey, yang seorang mantan petarung, dan juga tukang pukul. Mickey pun bersedia membantu Mona, untuk menghajar mereka semua. Karena melaporkan para bandit brutal ke polisi, adalah hal yang sia-sia, karena pasti tidak akan diusut. Apalagi status Mona, yang hanya seorang gadis penghibur. Malam itu juga, Mickey mulai beraksi, dengan mendatangi Vito di kamar hotelnya.
Miki mengaku kalau dirinya direkomendasikan oleh tangan kanan Vito yang ingin merekrut anggota baru. Vito yang memang membutuhkan anggota baru, tanpa curiga sedikit pun, ia langsung menyuruh Miki masuk ke dalam untuk diwawancarai. Maybe you might do something. Kemudian, Miki pun menjelaskan alasan utamanya, ingin bertemu dengan Vito, yaitu memaksa Vito dan gengnya untuk meminta maaf kepada Mona. Apabila Vito menolak, Miki tidak akan segan-segan menghajar mereka semua. Mendengar itu, Vito pun emosi kepada Miki, yang datang seorang diri, dan dengan berani mengancam dirinya. Vito yang seorang bos gangster brutal, langsung menugaskan para anak buahnya, menghabisi Miki sekarang juga. Akan tetapi, Miki berhasil membalikan keadaan, dengan menghabisi mereka semua, hanya dengan menggunakan sebuah kartu. What do you want, Wayne? Setelah puas menghajar mereka, Miki lantas mengikat Vito dan kedua anak buahnya di kursi. Tak lama berselang, Mona pun datang, dan lantas mengambil semua uang Vito, dan ia berikan kepada Miki. You're the party giver. You know what? Just take. Kemudian, Mona menghampiri Vito, dan langsung memotong burung kesayangannya. Vito yang meraung kesakitan, akhirnya bersedia, meminta maaf kepada Mona. Tapi semuanya sudah terlambat, karena Vito sudah terlanjur kehilangan burungnya. Bad boy. You should brought my camera last hour. Setelah itu, Miki dan Mona pergi dari sana. Kemudian, Miki memberi Mona sebagian uang milik Vito, dan lantas menyuruh Mona bersembunyi keluar kota. Karena Miki yakin, Vito dan gengnya akan menghabisi Mona setelah kejadian malam ini. Karena sedang memegang uang yang banyak, Miki malah tergiur untuk melipat gandakan uangnya tersebut ke meja judi kasino. Miki sudah bertekad, apabila malam ini ia menang, Miki akan pindah ke sebuah pulau terpencil, dan memulai hidup yang baru. Singkat cerita, Miki sudah sampai ke kasino, dan mulai bermain kartu, dan dilayani oleh si mantan pacar, yaitu Elisa. Sampai pada akhirnya, Miki pun menang. Waktu jam istirahat Elisa tiba, dan ia pun gantikan oleh bandar yang lain. I'll take a $1,000 chip. Akan tetapi, Miki malas melanjutkan permainan, tanpa dilayani oleh Elisa. Karena Miki merasa, dirinya baru bisa menang, apabila ada Elisa di sampingnya. Kemudian, Miki menghampiri Johnny, yang juga berada di kasino tersebut. Johnny baru saja selesai bermain, dan menang $3 juta. Mendengar hal tersebut, Miki malah termotivasi, untuk lanjut berjudai. Miki berpikir, kalau Johnny bisa menang, kenapa dirinya tidak? Sampai pada akhirnya, Miki menang dan menang lagi, sampai berhasil mengantongi $1 juta. Miki pun berhenti bermain, karena ia merasa, uang $1 juta sudah cukup untuk dana pensiunnya. Kemudian, Miki merayakan kemenangannya malam ini, dengan mentraktir Johnny minum. Johnny berkata kalau malam ini adalah malam keberuntungan Miki, tapi kenapa Miki malah berhenti? Seharusnya Miki lanjut bermain, sampai berhasil meraup kemenangan $3 juta, sama seperti dirinya. Sehingga dengan begitu, tentu Miki tidak perlu lagi bekerja, paling tidak sampai 10 tahun lamanya. Setelah diyakini oleh Johnny, Miki pun batal menukar koin kemenangannya, dan malah lanjut bermain lagi. Bahkan, Miki nekat memasang semua koin yang ia punya, yang bernilai $1 juta. Miki yang sudah mulai mabuk, tampak begitu percaya diri, pasti akan menang lagi. Apalagi bandarnya kali ini, adalah si mantan pacar, yaitu Elisa. Padahal Elisa, sudah memberi kode kepada Miki, agar tidak mempertaruhkan semua uangnya. Namun sialnya, keberuntungan Miki malam ini, tampaknya sudah habis. Alhasil, Miki pun kalah, dan semua uangnya pun raib. Elisa pun menyayangkan tindakan Miki, yang malah mempertaruhkan semua koinnya. Sampai pada akhirnya, Miki sudah tidak punya uang lagi. Miki yang pura-pura tegar, berkata kalau kalah di meja kasino, adalah hal yang biasa bagi dirinya. Miki lantas menumpahkan kekecewaannya, yaitu dengan minum-minum, bahkan sampai tak sadarkan diri.
Setelah terbangun, Mickey sudah berada di ruang VIP yang disewa oleh Johnny. Pada akhirnya Johnny jujur, kalau sebenarnya, dirinya bukanlah seorang penjudai. Johnny hanyalah seorang ahli komputer, yang lumayan kaya raya. Dan ternyata Johnny, adalah penggemar berat Mickey, saat dulu Mickey menjadi petarung pro. Johnny sangat terobsesi, ingin menjadi seperti Mickey, yang sangat jago berduel. Tujuan Johnny memakai jasa Mickey, yaitu sebagai bodyguard dan tukang pukul. Tak lain agar Mickey mau mengajarinya cara bagaimana menjadi sosok pria yang pemberani. Bahkan Johnny bersedia mengganti uang $1 juta Mickey apabila Mickey mau mengajarinya seni bela diri. Akan tetapi, Mickey malah menolak tawaran dari Johnny. Mickey justru kesal karena Johnny sengaja menghasut dirinya agar lanjut bermain sampai semua uang taruhannya habis. Mickey sangat yakin Johnny sengaja melakukan hal itu agar Mickey terus bergantung kepada Johnny terkait masalah finansial. It's the only place you can. Don't go. We can help each other. You know what? Setelah itu, Mickey lanjut minum di bar kasino. Namun tak lama kemudian, Mickey dihampiri oleh 2 orang anak buah Vito, dan menantangnya berkelahi di luar kasino. Akan tetapi, Mickey yang pikirannya sedang runyam, langsung menghajar mereka berdua, saat ini juga. Pada saat yang bersamaan, puluhan anak buah Vito yang lain, datang dan langsung mengeroyok Mickey. Mickey yang seorang mantan petarung pro, mampu melumpuhkan mereka semua, hanya dengan tangan kosong. Tak lama setelah itu, Mickey dihampiri oleh seorang pria, yang mengaku sebagai tangan kanan bos mafia, yang kenal baik dengan Mickey. Karena ternyata, Mickey pernah bekerja dengan si bos mafia tersebut, yang diketahui bernama Andre, yaitu sebagai tukang pukul. Singkat cerita, Mickey bertemu dengan si bos mafia, yaitu Andre. Tujuan Andre bertemu dengan Mickey, tak lain untuk bertanya, apakah benar, Mickey telah menyerang Vito. Karena ternyata, Vito adalah si bos gangster, yang tergabung di dalam organisasi mafia Italia, yang dipimpin oleh Andre. Jika memang benar, Mickey yang lebih dulu menyerang Vito, maka Andre tidak akan segan-segan, untuk menghabisi Mickey. Walaupun Mickey, pernah lama bekerja dengan Andre, dan bahkan sudah Andre anggap, seperti sahabatnya sendiri. Untuk menyelesaikan masalah ini, Andre sengaja mempertemukan Mickey dengan Vito. Di hadapan Andre, Vito sengaja mengarang cerita, berkata kalau Mickey lah yang lebih dulu menyerangnya. Bahkan, Mickey juga menembak anak buah Vito, sampai tewas di tempat. Akan tetapi, Andre sulit mempercayai ucapan Vito, dikarenakan Andre kenal betul siapa Mickey. Yang tidak mungkin menyerang seseorang, kecuali orang itu yang lebih dulu menyerang Mickey. Dan setahu Andre, Mickey yang seorang mantan petarung pro, tidak pernah menggunakan senjata api dalam melumpuhkan musuhnya. Kemudian, Mickey mengatakan kepada Andre, apa yang sebenarnya terjadi. Motif Mickey menyerang Vito dan anak buahnya, adalah untuk balas dendam. Dikarenakan Vito dan gengnya, telah memperkaos dan menganiaya Mona, yang merupakan sahabat baik Mickey. Akan tetapi, Vito bersikeras menyangkal, semua tudingan dari Mickey. Karena Vito malu, kalau Andre sampai tahu, bahwa burung berharganya, telah dipotong oleh Mona. Untuk membuktikan kebenaran ucapannya, Mickey sengaja memaksa Vito, untuk membuka celananya di depan Andre. Tentu saja Mickey menolak, karena hal itu, akan menjatuhkan harga dirinya. Dikarenakan Vito menolak, akhirnya Andre, lebih percaya kepada Mickey. Kemudian, Andre menasehati Vito dan Mickey, agar berdamai saja. Akan tetapi, Vito enggan berdamai dengan Mickey, dan bersikeras akan balas dendam. It's a matter of principle. God, this goddamn... Maybe you believe him. I'm gonna see you real soon. Tak lama setelah Vito pergi, Andre lantas menyarankan Mickey, agar pindah ke tempat yang jauh. Karena Andre yakin, Vito akan tidak berhenti memburu Mickey, sampai dendamnya terbalaskan. Akan tetapi, Mickey menolak untuk pergi, dan siap akan melawan Vito, jika mereka yang menyerangnya duluan.
Lagi pula, Mickey sudah tidak punya modal untuk pindah ke kota lain. Menanggapi itu, Andre pun tidak bisa berbuat banyak. Andre hanya bisa berjanji tidak akan ikut campur lagi terkait masalah antara Mickey dan Vito. Setelah itu, Mickey ke kafe untuk makan siang. Tak lama kemudian, Mickey dihampiri oleh Johnny untuk meminta maaf karena telah menipunya. Sebagai bentuk permintaan maaf, Johnny lantas memberi Mickey uang $1 juta berikut dengan sebuah tiket untuk menuju ke Pulau Hawaii dan memulai hidup yang baru, seperti yang Mickey impikan. Full million out of tickets. Taking the first tiny step toward your set. I told you I bought you a present. Tak lama kemudian, Vito dan gengnya datang untuk menghabisi Mickey. Menyadari itu, Johnny sengaja menghalangi mereka agar Mickey bisa kabur. Akan tetapi, Vito malah ingin menghabisi Johnny. We found you. Sehingga dengan terpaksa, Mickey keluar dari persembunyian untuk melawan Vito dan gengnya. Sampai pada akhirnya, Mickey berhasil membantai Vito, berikut dengan seluruh anak buahnya. Di akhir film, Johnny berterima kasih kepada Mickey. Karena berkat bergaul dengan Mickey, perlahan-lahan, Johnny berubah menjadi pria yang pemberani. Kemudian, film pun selesai. You're a good friend. No road. Dreaming of a white Brazilian dreaming. Every creature I